Persiapan pelaksanaan rapat pemungutan suara. Kegiatan persiapan pelaksanaan rapat pemungutan suara dilakukan sebagai berikut. A. Ketua dan anggota KPPS serta petugas ketertiban TPS telah hadir di TPS, hadir sebelum rapat pemungutan suara dimulai untuk melakukan persiapan pelaksanaan rapat pemungutan suara. B. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS melakukan persiapan akhir TPS dengan memeriksa kembali tata letak TPS. C. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS meletakkan kotak dan bilik suara pada tempatnya. D. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menerima surat mandat saksi dengan ketentuan. Pelaksanaan rapat pemungutan suara. Rapat pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS. Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 7 waktu setempat. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Membuka kotak suara dan memeriksa kelengkapan logistik pemungutan suara. Setelah membuka kotak suara masing-masing jenis pemilihan, KPPS memeriksa kelengkapan logistik pemungutan suara. Setelah membuka kotak suara masing-masing jenis pemilihan, KPPS memeriksa kelengkapan jenis jumlah logistik yang terdiri dari C. Plano, surat pengantar, formulir model C kejadian khusus atau keberatan saksi, sampul surat suara rusak atau keliru dicoblos, sampul formulir C1 hasil cari salinan, formulir model A surat pindah memilih,
Pelaksanaan pemberian suara. 1. Pemberian suara dilaksanakan untuk memilih A. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, B. Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 2. Pelayanan dalam pemberian suara. Pelaksanaan pemberian suara dilaksanakan dengan langkah-langkah A. Mempersilahkan pemilih untuk menempati kursi yang telah disediakan setelah menyerahkan formulir C pemberitahuan KWK dan mengisi daftar hadir. Pelayanan pemilih disabilitas fisik. 1. KPPS ke-6 atau KPPS ke-7 menanyakan kepada pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos. KPPS 6 atau 7 menanyakan apakah perlu pendamping, sementara KPPS 6 dan 7 masih bertugas di tempatnya masing-masing. 2. KPPS ke-6 atau KPPS ke-7 membantu memegang pemilih apabila fisik pemilih disabilitas tidak memungkinkan untuk memberikan suara secara mandiri. B. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS kedua memanggil pemilih berdasarkan daftar kehadiran. C. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. D. Pemilih menggunakan hak pilih dengan memberikan tanda pada surat suara dengan mencoblos di bilik suara. E. Anggota KPPS ke-6 mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. F. Anggota KPPS ke-7 memberikan tanda pada jari pemilih yang telah menggunakan hak pilih. G. Anggota KPPS ke-7 mengarahkan pemilih untuk keluar TPS. H. Petugas ketertiban TPS mempersilahkan pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilih untuk keluar dari dalam TPS. Dan I. Ketua KPPS menutup rapat pemungutan suara pada pukul 13 waktu setempat. Pemilih daftar pemilih tambahan dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara 1. Mendaftarkan diri ke TPS sesuai dengan alamat desa atau kelurahan dengan menunjukkan KTP elektronik kepada KPPS. Penggunaan hak pilih pemilih DPK dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan. A. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya. Penyusunan formulir dan surat suara hasil perhitungan. Proses tahap terakhir dari perhitungan suara adalah penyusunan formulir dan surat suara sah dari hasil perhitungan suara. Penghitungan suara gubernur dan wakil gubernur, saya akan buka. Membuka rapat penghitungan suara. Setelah itu akan kami hitung. Prosedur penyusunan formulir dan surat suara hasil perhitungan suara sebagai berikut. 1. Setelah rapat perhitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 menyusun, menghitung, dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis pemilihan, diikat dengan karet per 25 lembar surat suara dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis pemilihan. 2. Hasil penyusunan dan perhitungan surat suara dicocokkan dengan hasil perhitungan suara berdasarkan pencatatan pada formulir model C hasil sesuai jenis pemilihan. 3.
Apabila hasil pencocokan telah sesuai, Ketua KPPS mengesahkan hasil perhitungan suara di TPS, kemudian menandatangani formulir model C hasil masing-masing jenis pemilihan, diikuti oleh seluruh anggota KPPS serta saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. 5. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS kedua atau ketiga membuat formulir model C hasil salinan masing-masing jenis pemilu dalam bentuk digital menggunakan Sirekap. Setelah C hasil selesai ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta saksi masing-masing paslon, maka KPPS menyalin informasi dari formulir C hasil KWK ke dalam formulir C hasil salinan KWK. Formulir C hasil salinan KWK kemudian digandakan, ditandatangani, kemudian diserahkan kepada saksi dan pengawas TPS. Ini yang tidak terpakai kasih mati sementara di plastik selongsong. kotak. Iya, surat suara yang masuk masing-masing kotaknya. Kotak toh? Iya. Yang di dalam kotak saya kasih masuk ini surat suara sah. Ya, masih ini. Yang tidak digunakan pun akan masuk di dalam kotak semuanya. Ya. C plano masuk di dalam kotak suara. Formulir model A surat pindah pemilih, daftar hadir pemilih dan daftar hadir pemilih khusus pindahan. Kasih masuk jadi satu, tidak dipisah-pisah. Ini ya untuk PPK saja, PPK saja yang tidak masuk dalam kotak ya. C1 salinan KWK, di sini ada 3 yang akan ditujukan. Jadi kita centang saja yang mana kita akan tujukan. Kalau untuk PPK masuk dalam kotak ya, masuk dalam kotak. Kecuali yang di luar kotak itu yang untuk PPS yang akan diumumkan nanti di kelurahannya masing-masing. Sebelum dikasih masuk dalam sampul, kasih masuk dulu di dalam plastik Ziploc ya, namanya Ziploc khusus atau keberatan saksi. Tidak. Ini masuk juga di dalam kotak suara. Ada satu tadi ketika surat suara tidak sah. Ada sampulnya juga sendiri. Ini juga masuk dalam kotak suara. Namun direkap. Ini mau formulir model C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi. Berarti yang tidak sampai ke pemilihnya. Itu ada di luar kotak. Ini kita serahkan nanti ke PPK, ke PPS dulu supaya direkap oleh PPS. Dalam plastik kita ikat dulu. Yang tidak terdistribusi. Kalau yang sekarang kita tutup kotak suaranya. Bunyinya. Oke. Segel. Begitu aja. Dan jangan lupa Kita sih, oh, dari tadi malam tidurnya.
suara harus ada surat pengantar dari KPPS ke PPS diserahkan dengan yang di luar kota yang akan diumumkan di kelurahannya masing-masing.